Saya jengkel terhadap guru saya. Saya malah kehilangan rasa semangat belajar saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua untuk meluangkan waktu mengikuti sesi berbagi hari ini, yaitu tentang disiplin positif. Sambil menunggu Bapak Ibu guru yang lain untuk bergabung, saya akan share screen materi hari ini. Sebentar nggih. Bagaimana Bapak Ibu, apakah share screen yang saya tampilkan muncul? Sudah muncul. Sudah ya? Oke, muncul, Bu. Oke. Paling gede dewe. Oke, paling gede dewe. Baiklah, ini materi hari kita, yaitu sesi berbagi budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Pematerinya saya sendiri, yaitu Mur'atul Aulia. Jadi sebelum kita memulai, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu Bapak Ibu. Untuk yang pertama, mengikuti sesi berbagi dengan perasaan gembira. Bagaimana Bapak Ibu semuanya, sepakat? Oke. Kemudian yang kedua, mengikuti sesi berbagi hingga selesai. Yang ketiga, menyimak pemateri dengan baik. Yang keempat, raise hand ketika akan mengajukan pertanyaan atau pendapat atau tanggapan. Yang kelima, menyampaikan pendapat setelah dipersilahkan. Yang keenam, menghormati pendapat setiap peserta. Dan yang ketujuh, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta untuk berpendapat. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Apakah sepakat dengan kesepakatan kelas kali ini? Sepakat, Bu. Sepakat, terima kasih. Oke, saya lanjutkan materinya. Jadi tujuan dari sesi berbagi budaya positif di sini diharapkan setelah mengikuti sesi berbagi ini, Bapak Ibu guru semuanya bisa memahami tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian ada restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Sebelum saya melanjutkan ke sini, adakah Bapak Ibu mungkin yang sudah mengetahui tentang budaya positif yang ada di sekolah? Silakan Bapak Ibu bisa raise hand.
Belum ada ya? Oh, baik. Mungkin masih materi baru ya. Kalau mungkin ada Bapak Ibu yang sudah belajar di PMM, itu ada namanya budaya positif. Ini ya ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Apa saja jenis pelanggaran yang Bapak Ibu sering temui di kelas maupun di lingkungan sekolah? Kemudian bagaimana cara Bapak Ibu mengatasi pelanggaran tersebut? Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini pada kolom chat. Monggo Bapak Ibu silahkan ditulis pada kolom chat. Ayo Bapak Ibu ditunggu jawabannya di kolom chat nggih. Bu Laili, Bu Caci, Bu Mila, mungkin Bu Pak Nuril, Pak Putut, Bu Suci, silakan. Ini ada yang sudah menjawab. Pelanggaran yang sering terjadi saat di kelas adalah siswa tidur saat jam pelajaran. Kemudian ini dari SMAS Arisalah, sering menemui pelanggaran seperti peserta didik tidur di kelas, ngobrol saat guru menjelaskan. Untuk mengatasi hal tersebut, kita harus memahami keluhan siswa dan jangan langsung ditegur dengan hukuman karena mereka melakukan kesalahan pasti memiliki alasan yang belum tentu sepenuhnya salah. Ini Pak Dika ya. Kemudian ini cara mengatasi siswa diminta berdiri atau jika tidak bisa ditakzir push up. Oke. Untuk Bu Caci bukan pelanggaran tapi kebiasaan anak-anak yang kurang pede dan kurang punya rasa tanggung jawab yang tinggi atas keaktifannya di semua penampilan. Oke. Pak Putut, siswa melompat pagar. Wah, ini keren Pak Putut. Pak Putut pernah menemui siswa di Arisalah melompat pagar ya, Pak ya? Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menuliskan pelanggaran yang pernah ditemui di kelas. Bisa dalam bentuk pelanggaran ringan atau mungkin pelanggaran berat. Bisa. Ini ada Bu Milaya Saorisa, terlambat masuk kelas ya. Oke, baiklah, itu ada beberapa pelanggaran yang sering ditemui oleh Bapak Ibu di saat KBM, tapi ini ya, belum ada yang menjawab cara mengatasi pelanggaran tersebut. Masih menjawab jenis pelanggarannya. Ini ada lagi dari Pak Dika. Satu lagi, izin ke toilet tetapi tidur di toilet. Monggo Bapak Ibu yang lain ditunggu jawabannya di kolom chat.
Mungkin Bu Laili, seperti apa di Bu Laili siswanya pelanggaran yang dilakukan? Pak Dika, nanti kalau sesi foto jangan pakai gambar kayak gitu ya. Iya, Bu. Bisa. Oke, ini dari Bu Suci. Anak ramai di kelas, biasanya saya suruh hafalan dan menulis materi Hanzi. Oh, ini Bu Suci, guru Mandarin. Mungkin dari Pak Nuril. Bagaimana Pak Nuril? Bu Laili, siswa mengekspresikan perasaan dengan kata negatif diatasi dengan membuat kesepakatan kelas. Baiklah, itu tadi ada beberapa jawaban dari Bapak Ibu apabila menemui pelanggaran yang ada di kelas, kemudian ada yang cara mengatasi pelanggaran tersebut seperti apa, ada yang meminta untuk hafalan, ada yang diminta untuk membuat kesepakatan kelas, kemudian ada juga yang diminta untuk tadi push up ya, seperti itu. Baiklah, saya akan lanjut ke materinya. Oke, apabila Bapak Ibu ada orang terdekat di sebelah, jadi ada sebuah kegiatan, minimal ada 2 orang, jadi sobeklah, cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian untuk teman B, mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar Anda dapat membuka kepalan tangan Anda. Oke, mungkin Bapak Ibu di sebelah kiri kanannya ada yang bisa membantu. Jadi di sini tugasnya Bapak Ibu itu membawa sesuatu ya, menyimpan sesuatu di genggaman tangan Bapak Ibu, yang mana di genggaman tangan Bapak Ibu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Jadi Bapak Ibu benar-benar menjaga apa yang ada pada tangan Bapak Ibu tersebut. Nah, kemudian ada orang kedua, yaitu teman Bapak Ibu yang ada di sebelahnya, berusaha merayu Bapak Ibu untuk membuka tangan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus tetap menjaga kepalan tersebut. Nah, kira-kira kalau seperti itu Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan atau akan tetap menutup kepalan tangan Bapak Ibu atau akan membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Mungkin bisa raise hand ya untuk menjawab. Pak Dika mungkin? Kenapa tuh, Bu? Jadi Pak Dika, misalkan Pak Dika itu punya sesuatu yang sangat-sangat berharga yang harus disimpan oleh Pak Dika. Pak Dika itu menggenggamnya di tangan Pak Dika, itu benar-benar disimpan. Nah, kemudian ada orang lain yang meminta Pak Dika untuk membuka tangan yang ada di Pak Dika. Isinya apa? Kayak anak mainan gitu loh, Pak. Iya, Bu. Nggak, Pak Dika? Nah, kira-kira Pak Dika mau buka tangannya Pak Dika nggak? Enggak. Kenapa? Karena gini, Bu ya, suatu hal yang berharga itu mungkin bersifat privasi. Ya. Kalau kita bagikan ke orang yang lain, belum tentu dia bisa menjaga privasi yang kita punya. Sebaik-baiknya sahabat biasanya kalau sudah bertengkar pasti akan kebuka juga. Oh, begitu. Kita pengalaman malah. Oh, gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada pendapat lain dari Bapak atau Ibu yang lain, mungkin Bu Caci, Bu
Suci, Pak Kolbi, Bu Mila, Bu Laili. Bu Eka mungkin juga bisa. Bu Caci Suara mungkin? saya bisa diterima nggak, Bu? Oh, bisa, jelas sekali Bu Caci, monggo. Oh, alhamdulillah. Kok enggak? Oh iya, sudah. Monggo Bu Caci mungkin bisa menyampaikan Tadi gimana, pendapatnya. Bu? Coba diulangi lagi. Oke, misalkan Bu ya, Bu Caci itu Ya. punya sesuatu yang berharga, Bu Caci itu harus menyimpan di tangannya Bu Caci. Bu Caci harus menggenggam itu. Nah, ada orang lain yang ingin tahu yang di tangan Bu Caci itu yang disimpan apa sih sebenarnya begitu. Jadi orang lain itu ingin sekali tahu apa yang ada di tangannya Bu Caci. Nah, kira-kira Bu Caci itu akan menunjukkan ke orang lain itu atau mungkin tetap kekeh menutup tangannya Bu Caci begitu. Ya, kalau orang lain pengen tahu ya pasti saya tunjukin gitu. Saya tunjukkan lah. Biar orang lain begitu. tahu. Oke. Kenapa Bu Caci ingin menunjukkan ke orang lain? Kenapa kok tidak? Ya, saya tidak ingin membuat orang lain penasaran. Oh, oke. Berarti saya dapat dua pendapat yang berbeda ya di sini, pendapat dari Pak Dika dan pendapat dari Bu Caci. Kalau Pak Dika itu kekeh, dia tetap menutup tangannya ya. Tidak ingin menunjukkan kepada orang lain. Sedangkan kalau Bu Caci itu ya sudah, saya ingin menunjukkan seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Kenapa saya menanyakan hal itu kepada Bapak Ibu? Karena di sini berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang teori kontrol Bapak Ibu. Jadi ada teori kontrol, kita sebagai pendidik itu kalau di sekolah kan selalu ingin siswa-siswi kita itu disiplin ya. Ingin siswa-siswi kita itu disiplin dan kita menjadi pemegang kontrol di dalam sekolah tersebut, di dalam lingkup sekolah. Nah, jadi maksudnya apabila misalkan seperti tadi ada siswa yang mengantuk di dalam kelas, kemudian kita meminta dia bangun dan tidak bangun, dan terus bagaimana solusinya biar dia tetap bangun. Nah, misalkan tadi ada yang menjawab kalau dengan ditakzir ya, ditakzir dengan push up, dan kemudian siswa itu mau push up begitu. Nah, seperti itu terkadang kita sebagai guru itu merasa puas. Oh, saya sudah bisa mengatasi kedisiplinan yang ada di sekolah tadi karena dia mengantuk, kemudian dia mau push up, itu berarti saya sudah berhasil begitu. Tapi ternyata apa yang kita lakukan itu berbeda Bapak Ibu. Jadi ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi di sini ilusi guru mengontrol murid seperti yang saya jelaskan tadi. Seolah-olah kita sebagai guru sudah berhasil mengontrol murid kita. Misalkan kita meminta siswa kita untuk benar-benar memperhatikan kita, tidak boleh tidur. Nanti kalau tidur misalkan diancam dengan ancaman nanti nilainya dikurangi, atau mungkin kita minta suruh berdiri keluar. Nah, kalau anak itu benar-benar patuh kepada kita, itu sebenarnya adalah sebuah ilusi. Sebenarnya itu bukan kemauan siswa untuk dikontrol oleh guru, tapi itu sebenarnya adalah kemauan siswa. Maksudnya bukan guru berhasil mengontrol siswa atau mengontrol murid, tapi siswa mau dikontrol oleh guru. Jadi kalau kita di kelas meminta sesuatu kepada siswa seperti apa dan siswa itu mau, itu karena siswa mau dirinya dikontrol oleh guru. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi di sini namanya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kadang-kadang kita itu sebagai guru mengkritik siswa, dia mengkritik atau mungkin membuat pernyataan agar dia itu merasa bersalah. Nah, itu dapat menguatkan karakter. Ternyata itu tidak benar-benar bisa menguatkan karakter peserta didik atau karakternya murid. Kemudian ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi ini juga sebuah ilusi yang sering kita lakukan, bahwa dengan penguatan
positif yang efektif ini bisa bermanfaat pada murid. Jadi misalkan saja seperti kalau yang itu apa ya, mungkin Bapak Ibu pernah melakukannya. Kemudian ada lagi ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Jadi mungkin ini sering sekali kita lakukan. Jadi kita sebagai orang dewasa ya, sebagai seorang guru itu merasa kamu adalah siswa saya dan kamu harus patuh kepada guru. Jadi akhirnya kita membuat ilusi tersebut mengontrol siswa biar dia bisa patuh terhadap apa yang kita inginkan. Nah, ini jadi sebenarnya teori kontrol itu bukannya orang lain yang mengontrol, tapi diri kita sendiri. Jadi bukan siswa dikontrol oleh guru, tapi siswa itu mengontrol dirinya sendiri dan dia mengizinkan gurunya untuk mengontrol dirinya. Ini ada perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi kita mencoba mengubah orang, stimulus respon ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, perilaku buruk seseorang itu karena memiliki suatu tujuan. Kemudian pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dalam teori kontrol, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian ada lagi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi misalkan kita membujuk itu tidak berhasil, berarti kita bisa melakukannya dengan suatu paksaan. Tapi ternyata di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian untuk stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah, jadi ada siapa yang menang, ada yang kalah. Misalkan pendapat gurunya yang benar, jadi guru yang menang, kemudian siswanya salah, jadi siswanya yang kalah. Tapi kemudian kalau di teori kontrol, ini model berpikirnya menang-menang. Jadi guru menang dan siswa pun juga menang, begitu. Nah, jadi di sini tadi ada jawaban dari Pak Dika ya, dari hasil chat tadi. Kenapa? Saya bacakan lagi ya chatnya tadi. Kalau nggak salah Pak Dika tadi menjawab, kalau kita ada siswa yang melanggar, kita tidak bisa langsung memberikan hukuman atau ditegur, tapi karena kita tanya dulu ya penyebabnya apa, karena mungkin mereka melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Jadi di sini ternyata Pak Dika sudah menerapkan teori kontrol ya. Jadi semua perilaku sudah memiliki tujuan. Untuk selanjutnya ada pertanyaan di sini, apakah pendisiplinan merupakan salah satu cara untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi di kelas atau di lingkungan sekolah Bapak Ibu? Kemudian apa makna disiplin bagi Bapak Ibu? Nah, silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapatnya melalui dengan raise hand. Bu Mila mungkin? Apa Bu tadi pertanyaannya? Diulangi. Itu Bu di slide. Apakah pendisiplinan merupakan salah satu cara untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi di kelas atau di lingkungan sekolah Bapak Ibu? Saya kira itu salah satunya ya. Salah satunya itu kedisiplinan. Mungkin ada
cara yang lain juga melalui pendekatan. Tapi salah satunya memang kedisiplinan, khususnya untuk untuk para peserta didik ini, tanpa kedisiplinan sulit sekali untuk bisa melaksanakan sistem itu dengan baik. Oke, terima kasih atas pendapatnya dari Bu Caci. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, monggo dipersilahkan. Santai mawon nggih Bapak Ibu, ndak usah kaku-kaku. Monggo Bapak Ibu yang lain, mungkin Bu Laili, gimana Bu Laili? Atau Bu Mila? Kalau menurut Pak Nuril bagaimana? Apakah pendisiplinan merupakan salah satu cara untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi di kelas atau di lingkungan sekolah? Monggo Bapak Ibu. Oke, monggo silakan Pak Dika. Oke, menurut saya sih Bu, tidak semua pelanggaran itu dapat diselesaikan dengan kedisiplinan ya. Contoh, pada saat siswa mengantuk itu kan bukan pelanggaran yang ditimbulkan karena kedisiplinan, tapi lebih ke mereka di mana waktu istirahat yang kurang mungkin bisa di sana, karena kan kita di pondok ya seperti itu. Di satu sisi juga disiplin itu penting, kan ada disiplin waktu, disiplin dan segala macamnya, banyak disiplin. Tapi tidak semuanya dapat diselesaikan dengan kedisiplinan. Karena ada hal pendekatan yang harus kita lakukan kepada siswa, sehingga menerapkan disiplin itu bagaimana sih disiplin yang ada di kelas itu. Disiplin kan sebagian dari aturan juga ya? Iya, bisa. Oke. Dari aturan juga. Jadi bagaimana penerapan kita di dalam kelas supaya siswa itu tahu, oh yang disiplin itu seperti ini. Jadi tingkah kalian yang di lain luar ini berarti itu bukan disiplin. Contoh datang terlambat itu pelanggaran, bukan disiplin waktu. Mungkin seperti itu sih Bu Aul. Oke. Kalau makna disiplin sendiri mungkin menurut Pak Dika bagaimana? Kalau bagi saya sih disiplin itu sama dengan aturan. Yang aturan itu di mana harus dilaksanakan. Dan aturan itu tidak timbul dengan sendirinya, pasti ada pelanggaran sehingga timbullah sebuah aturan. Kalau semuanya sudah sesuai dengan aturan, mungkin tidak ada lagi teori kedisiplinan, tidak ada lagi aturan. Mungkin seperti itu sih Bu maknanya. Oke. Mungkin untuk Bapak Ibu yang lain, Bu Mila. Bu Mila, Pak Putut, monggo bisa disampaikan pendapatnya. Kalau Bu Caci, bagaimana Bu Caci? Ini tadi masih yang apa Bu? Masih yang disiplin tadi? Ya, disiplin menurut Bu Caci itu yang seperti apa? Oh iya. Ya, menurut saya yang bisa membawa sistem itu ke arah yang kebaikan, memang disiplin ini harus diterapkan. Gitu, gitu. Disiplin itu mentaati segala aturan, walaupun aturan itu entah tertulis ataupun tidak tertulis. Tapi kita menjaga aturan tersebut, baik itu norma etika ataupun aturan-aturan yang lain. Oke, terima kasih Bu Caci. Baiklah, akan saya lanjutkan materinya. Tadi disiplin ini menurut Pak Dika dan Bu Caci itu lebih cenderung ke aturan-aturan yang kita gunakan untuk menertibkan para
murid guys, seperti itu. Baiklah, jadi sebenarnya apa makna disiplin? Jadi disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin ya, yaitu disiplina yang artinya belajar. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, jadi saya sendiri waktu mendapatkan materi ini juga baru tahu kalau sebenarnya disiplin itu artinya belajar dan sangat-sangat jauh berbeda dengan apa yang kita pahami selama ini tentang disiplin ya. Kalau menurut kita, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan begitu. Jadi hampir kita lebih banyak menganggap disiplin itu ditunjukkan dengan kita patuh terhadap aturan-aturan yang ada. Kemudian kecenderungan umum, kita juga menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau kita tidak disiplin, akhirnya kita tidak nyaman begitu. Jadi kita itu contoh saja seperti yang paling mudah saja seperti kita masuk di Arisalah itu dengan jam sekian seperti itu ya. Kita sebenarnya masuk ke situ kan karena ada sesuatu yang kita takuti ya. Jadi di situ kita tidak nyaman gitu. Akhirnya agar kita tidak nyaman, akhirnya kita berusaha datang tepat waktu atau bahkan mendahului waktu yang ditentukan. Kemudian tapi di situ tidak ada apa ya tujuannya, kesadaran dalam diri kita itu apa kan belum. Nah, jadi sebenarnya untuk melakukan disiplin itu ada dasarnya Bapak Ibu. Jadi disiplin di sini kita bertujuan untuk memperoleh apa ya? Bukan memperoleh, maksudnya ada tujuan utamanya yaitu kita berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi apa nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Kemudian, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia dan yang diinginkan. Ini adalah menurut Diana Gosen. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi, nggih. Beriman, bertakwa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi sebenarnya banyak nilai-nilai kebajikan ya yang ada beberapa teori tentang nilai-nilai kebajikan, tapi untuk kita sekarang di Indonesia itu kita pakai dasar 6 profil pelajar Pancasila ini. Jadi sebenarnya banyak sekali masih ada elemen-elemen lagi di dalamnya yang sangat luas dan di situ terdapat nilai-nilai kebajikan. Jadi tadi ada disiplin ya. Disiplin itu sendiri sebenarnya lebih ke dalam disiplin diri. Lebih dalam ke disiplin diri di mana kita bisa mengatur diri kita sendiri untuk mencapai suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu bukannya kita patuh terhadap suatu aturan seperti itu ya sebenarnya dari makna disiplin, tapi lebih dalam kemampuan kita untuk mengatur diri kita sendiri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Di mana tujuan mulia ini berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, yaitu nilai-nilai positif pada manusia yang dimanapun, tidak hanya di Indonesia saja, tapi di negara-negara lain juga diyakini oleh mereka begitu. Nah,
Kenapa disiplin diri itu sangat penting? Jadi disiplin diri itu sangat penting karena ini berkaitan dengan motivasi perilaku dari manusia. Jadi ada teori motivasi perilaku ya, ada tiga teori motivasi perilaku pada manusia. Yang pertama, seseorang itu melakukan disiplin karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi kalau kita tidak melakukan, kita akan mendapatkan sebuah hukuman. Misalkan saja seperti anak di Arisalah saja, misalkan kalau mereka tidak misalkan mereka datang terlambat ke sekolah, jadi nanti kan akhirnya mereka akan dapat hukuman dari pihak pengasuh ya, seperti itu. Nah, itu termasuk motivasi mereka datang ke Arisalah dengan jam pagi karena mereka takut mendapatkan hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi misalkan seperti ini, seperti kemarin sebelumnya saya waktu mendaftar program guru penggerak, ayo saya mengajak teman-teman, ayo ikut program guru penggerak. Tapi teman-teman itu banyak yang tanya, kalau saya ikut guru penggerak saya dapat apa? Seperti itu. Jadi itu orang mengikuti sesuatu karena di situ ada imbalan atau ada penghargaan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi misalkan saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, untuk disiplin diri tadi itu lebih pada kita menghargai diri kita sendiri dibandingkan kita untuk menghindari sebuah hukuman atau ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi untuk teori motivasi yang pertama dan yang kedua yaitu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian atau yang kedua ingin mendapatkan imbalan dari atasan atau mungkin dari yang lain. Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Sedangkan untuk motivasi menghargai diri kita sendiri itu termasuk motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Jadi kalau ada motivasi internal itu lebih seseorang itu akan lebih sadar dalam melakukan sesuatu tanpa karena takut hukuman dan tanpa mengharapkan sebuah imbalan. Nah, jadi motivasi ini yang perlu kita bangun pada anak didik kita. Jadi jangan karena mereka takut akan hukuman atau takut ditakzir ya, seperti itu, atau mungkin karena diembel-embeli, oh nanti akan saya beri imbalan apa, tapi lebih kita menumbuhkan disiplin diri pada mereka karena mereka lebih menghargai diri mereka sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka. Nah, sekarang kita menerapkan kurikulum merdeka. Merdeka yang dimaksud Ki Hajar Dewantara itu seperti apa? Apakah merdeka yang sebebas-bebasnya? Bukan seperti itu. Tapi merdeka di sini artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi anak atau murid itu mereka tidak harus selalu diperintah. Merdeka di sini dia tidak diperintah harus A, B, C, kamu harus A, harus B, harus C. Tapi mereka sadar dengan sendiri, oh saya harus melakukan A, oh saya harus melakukan B. Jadi mereka sadar cakap untuk memerintah diri mereka sendiri. Jadi merdeka yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah bentuk dari disiplin diri seseorang. Disiplin diri ini tidak hanya berlaku pada siswa atau anak didik, juga berlaku pada kita, pada orang dewasa juga bisa diberlakukan. Apakah disiplin yang kita lakukan itu kita melakukan sesuatu hal itu karena apa? Takut. Tadi ya, berdasarkan teori motivasi tadi ada 3. Jadi alangkah baiknya kita sebagai pendidik bisa memberikan teladan ke anak-anak dan memberikan motivasi karena kita menghargai diri kita sendiri. Selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini biasanya kita di sekolah itu kan banyak yang ada yang tata tertib ya, ada peraturan. Tapi di sini ada perbedaan, kita menggunakan keyakinan kelas.
apa perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas? Jadi, kalau misalkan ini ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi, ini adalah sebuah aturan yang kita sendiri tahu ya, kalau misalkan kita tidak pakai helm, karena kalau kita takut akan sebuah aturan, kita takutnya ke sana harus pakai helm, nanti kena tilang polisi, seperti itu. Jadi kita pakai helm karena kita takut ditilang oleh polisi, bukan kita takut tidak menggunakan helm karena kita untuk menjaga keselamatan kita, bukan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan helm karena takut ditilang polisi, itu kita hanya takut pada peraturan. Tapi karena keyakinan itu kita tidak menggunakan helm, itu takutnya nanti kalau misalkan ada kecelakaan atau apa-apa, itu kalau tidak pakai helm itu tidak bisa melindungi diri kita. Nah, itu perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kemudian yang kedua ini, kita juga kemarin ada pandemi COVID ya, harus 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Ini adalah sebuah aturan. Tapi banyak sekali di antara kita yang melanggar aturan ini. Kenapa? Karena mungkin di dalam diri mereka belum menyadari pentingnya 3M ini. Kalau di antara kita meyakini pentingnya 3M, mungkin kita kemana-mana pasti tanpa ada aturan tetap menggunakan masker, tetap mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak sejauh 1,5 meter. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini jadi kalau kita yakin ya, kalau kita, wah saya nanti kalau telat, saya nanti akan tertinggal materi. Ya, itu tadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Nah, keyakinan kelas itu pentingnya untuk apa? Jadi di sini kita ada peraturan kelas. Apakah peraturan itu tidak perlu ya? Bagaimana, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, peraturan itu perlu apa tidak? Perlu sekali, Bu. Perlu, Bu. Oke, jadi peraturan itu tetap perlu ya. Jadi ada aturan-aturan yang kita buat di dalam suatu sekolah. Tujuannya apa sih sebenarnya aturan-aturan yang kita buat? Jadi aturan-aturan itu kita buat untuk menumbuhkan budaya positif. Tapi peraturan itu harus diimbangi dengan keyakinan kita. Jadi keyakinan kita, apa sih sebenarnya peraturan itu, tujuannya dibuat untuk apa? Jadi kita harus memberikan pemahaman kepada peserta didik apa sih tujuan dari dibuatnya peraturan itu. Jadi misalkan peraturan di kelas dilarang tidur, misalkan seperti itu. Jadi anak itu harus tahu kenapa sih di kelas kok dilarang tidur. Jadi harus tahu alasannya. Nah, di mana nanti alasan tersebut digunakan sebagai keyakinan kelas. Nah, jika dalam kelas tersebut semua peserta didik sudah meyakini keyakinan kelasnya dan semua peraturannya itu bisa dijalankan dengan benar, sudah disiplin, maka di dalam sekolah akan tumbuh lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif yang ada di sekolah, nanti lama-lama akan menjadi membudaya. Jadi menjadi budaya positif yang ada di sekolah, begitu. Dari di sini ada dua pernyataan ya, di mana yang maksud di sini tulisannya sama-sama kesepakatan kelas, tapi ada yang kesepakatan, ada yang keyakinan kelas. Ada yang gambar sebelah kiri dan ada yang sebelah kanan. Menurut Bapak Ibu, mana yang termasuk keyakinan kelas? Yang bagian kiri apa yang bagian kanan?
Monggo, Bapak Ibu. Bu Mila, Bu Nurul, Pak Putut, Bu Suci, Bu Eka, Bu Anggun, monggo. Untuk yang bagian kiri dan kanan yang termasuk keyakinan kelas. Bu Anggun mungkin? Monggo Bu Anggun. Bu Anggun yang keyakinan kelas yang mana? Yang kanan mungkin, Bu. Yang kanan. Oke. Kesepakatan kelas kami guru dan murid yang saling menyayangi gitu. Oh ya, yang ini tulisannya kesepakatan semua. Memang dibuat tulisannya kesepakatan, tapi pertanyaannya yang termasuk keyakinan. Ya, yang itu yang kami guru dan murid yang saling menyayangi. Oke, begitu. Baiklah. Kenapa Bu Anggun memilih yang bagian kanan sebagai keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas? Kalau keyakinan kelas kan tadi disebutkan bahwa untuk menumbuhkan sikap disiplin. Kalau tadi yang datang tepat waktu itu kan peraturan. Begitu, oke. Baiklah. Ya. Jadi apa yang disampaikan Bu Anggun itu sudah benar ya. Bagi untuk gambar yang di sebelah kiri ini masuk ke peraturan, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Nah, ini lebih ke peraturan sekolah, berbeda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu global gitu Bapak Ibu. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi ini keyakinan itu lebih luas. Yang saling menyayangi kan bukan hanya guru dan murid saja, bisa jadi dengan murid dengan murid, itu kan juga bisa saling menyayangi, guru dengan guru. Nah, seperti itu. Kami murid yang semangat belajar, seperti itu. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih kata-katanya lebih luas, maknanya lebih luas dan bersifat positif gitu. Kata-katanya, kalimatnya lebih bersifat positif. Ini yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini keyakinan kelas. Kalau yang di sebelah kanan ini lebih ke pada peraturan sekolah atau kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu bisa mencoba. Jadi keyakinan kelas ini kita tumbuhkan ya pada anak-anak. Jadi anak-anak itu tahu sendiri keyakinan kelasnya itu mereka sendiri Bapak Ibu yang membuatnya gitu. Jadi kita bisa membuat kegiatan pendalaman dengan membuat tabel T dan tabel Y. Jadi kita bisa membuat tabel T dan tabel Y. Untuk yang gambar sebelah kiri, gambar sebelah kanan ini tabel T, yang tengah ini tabel Y. Jadi kita bisa menyisipkan kata-kata yang bernilai-nilai kebajikan tadi. Nilai-nilai kebajikan seperti hormat, bekerja, ini misalkan diterima dan dimiliki. Jadi di sini nanti yang mengisi siswa ya Bapak Ibu. Kalau hormat itu seperti apa, tampak seperti apa. Kemudian kalau tidak hormat itu tampak seperti apa. Nah, ini nanti yang mengisi anak-anak sendiri. Terus untuk yang tabel Y ini ada terlihat, terdengar, berperilaku. Jadi terlihat itu misalkan anak hormat itu ditunjukkan yang tampak oleh mata kita itu seperti apa. Anak itu menunjukkan sikap hormat. Kemudian kalau orang terdengar, nah orang hormat itu dia mengucapkan kata-kata seperti apa. Misalkan kalau bertemu dengan gurunya di jalan atau berpapasan, mereka menyapa, pagi Bu, siang Bu, atau mungkin kalau di tempat kita assalamualaikum, seperti itu. Itu menunjukkan sikap hormat. Mungkin kemudian berperilaku. Nah, perilakunya kalau hormat itu seperti apa? Misalkan kalau bertemu dengan guru, mereka berjalan menunduk. Nah, itu menunjukkan perilaku mereka hormat. Nah, kemarin saya mencoba ke anak-anak ya untuk mengisi ini pendalaman keyakinan kelas. Ada yang tabel T dan tabel Y dan ada beberapa nilai kebajikan universal dan mereka mengisinya. Ternyata jawabannya mereka menjawab sendiri mana yang baik, mana yang tidak harus mereka lakukan. Kemudian saya tanya, kenapa kamu tulis seperti itu? Ya seharusnya memang seperti ini Bu. Nah kemudian saya tanya, apa kamu bisa melakukan itu? Mereka ya
saya hanya belum menjawabnya itu sesuai dengan apa yang ada di pikiran mereka, yang baik-baik menurut mereka dan yang tidak seharusnya dilakukan oleh mereka. Nah, berarti itu adalah keyakinan yang sebenarnya kalian sudah yakini dan seharusnya kalian meyakini keyakinan itu dan kalian harus melakukan. Nah, jadi saya mencoba seperti ini, Bapak Ibu bisa mencobanya juga di kelas ya. Misalkan ini kalau hormat, kami yakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang lain dan barang milik orang lain. Nah, ini mungkin kadang anak-anak kita itu suka ambil barangnya teman tanpa izin ya. Kemudian ini bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi keyakinan kelas itu kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif ya Bapak Ibu, tidak seperti peraturan ya, dilarang misalkan datang tepat waktu, dilarang apa yang seperti itulah, yang lebih ke negatif itu lebih cenderung ke peraturan. Nah ini tadi yang contoh tabel pengisian ya, misalkan ini datang tepat waktu, ini yang harusnya kita lakukan, yang tidak seharusnya dilakukan, hadir terlambat, misalkan seperti itu. Yang seharusnya hormat, misalkan menyapa teman dan guru setiap hari, yang tidak seharusnya kita acuh kepada teman dan guru. Nah, ini yang mengisi nanti siswa Bapak Ibu. Jadi ini hanya contoh saja, nanti Bapak Ibu bisa mencobanya di kelas. Untuk yang tabel Y ini misalkan kalau hormat itu seperti apa, misalkan dengan mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, kemudian berbagi. Nah terus kalau hormat itu terdengar, jadi kata-kata yang diucapkan oleh siswa, misalkan ini tolong ya, permisi, boleh saya pinjam. Nah itu menunjukkan kata-kata yang ditujukan oleh anak yang jika dia menghormati sesuatu. Kemudian perilakunya seperti apa kalau hormat? Ini misalkan dia tersenyum ramah, memberikan salam hormat, jabat tangan, atau dia tersenyum, postur tubuhnya tenang. Nah itu seperti itu. Baiklah, di sini ada beberapa peraturan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, menurut Bapak Ibu, di sini mana yang termasuk peraturan, mana yang termasuk keyakinan? Keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai apa sih sebenarnya yang diinginkan kalau anak-anak itu mengembalikan buku ke tempatnya? Monggo Bapak Ibu. Mungkin Bu Nabila yang baru datang. Mengembalikan buku ke tempatnya. Itu kita ingin apa sebenarnya? Supaya untuk melatih anak supaya peduli dengan kerapian dan kerajinan. Ya, mungkin lebih peduli dengan keyakinannya, peduli terhadap lingkungan sekitar. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Mungkin nilai keyakinan apa? Kita dilarang supaya terbiasa untuk hidup menghormati orang lain. Ya, mungkin dengan dilarang mengganggu orang lain itu kita menghormati orang lain. Kemudian untuk selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Untuk menata psikologis kita, psikologis anak-anak terutama ya. Jadi mereka mungkin dari mungkin kalimatnya lebih positif, dari kesibukannya. Bu. Kalimatnya gimana, Bu? Kalimatnya yang lebih positif. Mungkin kalau hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu mungkin kita keyakinan kelasnya
Misalkan menghargai waktu, misalkan seperti itu. Oh iya, Nah, bisa melatih anak untuk tapi kalau 15 menit itu kan bukan menghargai waktu apa? Melatih anak untuk mempersiapkan diri dengan baik Oke, kemudian dengan dilarang KBM. melakukan kekerasan. Ini kan mungkin kaitannya dengan apa ya? Kita menjaga Membiasakan keamanan. hidup saling menyayangi. Oke, saling menyayangi, menghormati orang lain. Juga kalau kita melakukan kekerasan Iya. itu tidak aman untuk orang lain. Kalau menggunakan narkoba, dilarang menggunakan narkoba. Mungkin karena dengan menggunakan narkoba itu bisa mengganggu kesehatan kita, kemudian juga mengganggu Iya. keselamatan kita. Membiasakan Seperti diri itu. memperhatikan kesehatan diri sendiri. Oke. Menggunakan masker itu keyakinannya karena kita bertujuan untuk melindungi diri kita biar kita sehat, agar kita selamat, dan juga menghormati orang lain agar orang lain itu tidak tertular dengan penyakit yang mungkin kita bawa. Kemudian misalkan jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu tujuannya untuk apa? Nah, jadi mungkin mungkin kalau kita berlari-lari itu bisa mengganggu kenyamanan orang lain atau bisa juga nanti bisa untuk keamanan kita juga. Jangan berlari-lari di koridor. Nah, ini ada tadi lagi dihukum oleh penghargaan. Apakah Bapak Ibu pernah tahu apa yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan? Biasanya kalau hukuman, dihukum itu kan karena kita melanggar suatu peraturan ya yang sering. Tapi di sini ada pernyataan dihukum oleh sebuah penghargaan. Pemberian ranking kelas. Gimana? Jadi karena ada rankingan di nilai rapot itu lebih ranking Ya. kelas. Kemudian? Nah, kemudian tidak memberikan siswa yang memiliki kemampuan dalam bidang lainnya, misalnya lebih ke keterampilan. Jadi anak hanya berpatok pada nilai pengetahuan saja. Ya, ya. Terima kasih Bu Laili. Mungkin yang lain, Bapak Ibu yang lain dihukum oleh penghargaan itu seperti apa? Jadi kalau pendapat Bu Laili, misalkan perankingan yang ada di dalam kelas ya, jadi kita hanya memberikan penghargaan kepada siswa-siswa yang nilainya bagus gitu ya. Tapi siswa-siswa yang nilainya kurang itu kita tidak pernah memberikan penghargaan kepada mereka gitu. Ada yang lain? Mungkin Bu siapa ya? Bu Anggun atau Bu Nani atau Bu Mila, Pak Dika. Jadi di sini dihukum oleh penghargaan. Jadi ternyata dengan sebuah penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Jadi dengan penghargaan kita menurunkan kualitas. Maksudnya seperti apa? Jadi begini, kalau kita melakukan sesuatu dan di situ kita mendapatkan reward, kita akan dapat penghargaan itu kita semangat. Tapi ketika kita melakukan sesuatu dan tidak dapat reward atau tidak dapat penghargaan, ternyata apa yang kita lakukan itu kualitasnya akan berkurang. Ngapain sih saya seperti ini, saya nanti akan nggak percuma aja kayak gini, nanti juga nggak dapat apa-apa. Nah, mungkin seperti itu. Nah, itu penghargaan yang menurunkan kualitas. Kemudian ada penghargaan yang mematikan kreativitas. Jadi karena diberikan reward, itu orang itu berkreativitasnya itu semakin lama semakin berkurang. Kemudian ada juga penghargaan itu bisa menurunkan motivasi intrinsik. Jadi dengan penghargaan itu ternyata mengurangi motivasi intrinsik kita. Jadi ini sebenarnya ini diperoleh itu dari hasil sebuah penelitian Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan ini, penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik itu semuanya itu diperoleh dari sebuah data pengamatan. Untuk datanya
Mungkin nanti Bapak Ibu kalau ingin belajar ini, nanti saya bisa share materinya tentang budaya positif. Ada banyak sekali ya contoh-contohnya dihukum oleh penghargaan. Di sini saya mencoba melakukan, tadi saya menjelaskan saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas kepada anak-anak peserta didik saya ya. Jadi ini beberapa kegiatan yang saya lakukan. Jadi kelihatan Bapak Ibu? Jadi sebelum saya melakukannya, saya berkonsultasi dulu kepada kepala sekolah. Jadi melaporkan kalau saya ingin mempraktekkan keyakinan kelas yang ada di sekolah dan beberapa penguatan pada budaya-budaya yang ada di sekolah seperti ini ya, budaya senyum, sapa, salam, sopan santun ya. Ini mungkin anak-anak itu hanya kepada anak-anak tertentu saja yang masih seperti ini. Belum bisa seluruh anak seperti ini. Jadi kalau bisa itu Bapak Ibu guru semuanya kita bersama-sama membiasakan budaya yang positif ini, senyum, sapa, sopan santun. Jadi kalau ada siswa yang bertemu dengan gurunya, itu paling tidak mereka berjalan menunduk seperti itu. Jadi kalau biasanya kan kita masih sering menemui anak-anak yang jalannya ngeluntrung saja kalau ketemu Bapak Ibu gurunya. Kemudian ini ini baris berbaris sebelum masuk kelas. Jadi kita sudah hampir semuanya ya sudah menerapkan baris berbaris ketika masuk kelas. Tapi mungkin anak-anak itu masih belum ada kesadaran dalam dirinya ketika mereka baris berbaris. Jadi kadang kita harus masih mengingatkan mereka untuk barisnya harus rapi atau seperti nggak main-main. Kemudian itu kita harus masih terus mengingatkan. Nah itu kita beri keyakinan dulu kepada mereka apa sih sebenarnya pentingnya baris berbaris bagi mereka di situ. Jadi mereka walaupun mungkin hanya dengan guru-guru tertentu saja kadang mereka itu benar-benar tertib. Misalkan saja kalau di sekolah kita anak-anak itu hanya takutnya sama Bu Kipti saja, tapi dengan guru-guru lain itu tidak seperti itu. Nah padahal budaya positif, disiplin diri itu tidak hanya untuk satu guru saja, tapi pada guru-guru yang lain mereka juga tetap seperti itu. Kalau hanya pada satu guru saja mereka disiplin, berarti belum ada disiplin diri yang tumbuh pada diri murid. Jadi kita harus berusaha mendisiplinkan mereka, menyadarkan mereka disiplin diri itu penting, dan kepada guru siapapun mereka juga tetap berperilaku yang sama. Jadi kalau seperti itu berarti sudah motivasi intrinsik mereka itu sudah ada, sudah muncul dalam diri mereka sendiri untuk menghargai diri mereka sendiri. Nah ini saya selalu berdoa sebelum memulai pelajaran. Jadi kalau dulu kita kan berdoa itu bareng-bareng di awal karena ada sesuatu hal akhirnya anak-anak kan berdoa di asrama. Jadi ketika masuk ke kelas itu kan kita hanya baris berbaris saja, tidak berdoa. Tapi saya selalu mengawali pembelajaran dengan doa di awal pembelajaran. Jadi saya meminta mereka berdoa, kemudian doanya di dalam hati beberapa, misalkan 10 detik itu sudah cukup. Jadi mereka ingin apa yang mereka inginkan ketika belajar hari ini, seperti itu. Dan di akhir pembelajaran saya selalu meminta anak-anak sekarang untuk membaca hamdalah. Nah mungkin Bapak Ibu yang lain bisa juga mengikuti seperti itu. Jadi apa sih makna dari doa, apa sih makna dari hamdalah, itu harus kita sampaikan ke anak-anak. Jadi mereka walaupun kita tidak memintanya untuk berdoa, mereka otomatis akan berdoa. Ini ya, ini ada merapikan buku dan kursi sebelum pulang sekolah. Jadi mungkin ada beberapa kelas itu yang sudah tumbuh disiplin ya, mereka itu menata buku dengan rapi. Tapi ada beberapa anak di kelas itu yang bukunya berantakan sekali. Jadi di sini kita harus memberi keyakinan kepada mereka apa sih pentingnya kayak kerapihan itu, gimana sih sebenarnya kalau rapi itu seperti apa, enak enggak dipandang kan, kalau rapi itu sebenarnya enak, nggak semeraut gitu. Jadi
manfaat dari kerapian apa. Nah, jadi kayak kemarin ini kebetulan ini saya ada di salah satu kelas, itu kelasnya kelas 11D ya, itu bukunya itu berantakan. Terus ada beberapa anak yang bukunya ketelesot begitu, katanya ketelesot. Terus saya minta, ayo dirapikan bareng-bareng, siapa tahu nanti kalian ketemu bukunya di situ. Nah, ternyata ketika mereka merapikan buku, itu banyak sekali buku-buku temannya itu yang nyelip di loker temannya yang lain. Nah, terus di situ akhirnya mereka menyadari, oh ternyata kalau dibuat seperti ini kita lebih rapi, selain lebih rapi, juga penataan buku lebih mudah, bukunya juga tidak gampang keselip. Nah, ini juga saya membiasakan anak-anak ketika berpresentasi itu izin ya. Jadi kalau dulu anak-anak itu kadang kalau presentasi itu langsung tanya, langsung apa, langsung menjawab seperti itu. Saya membiasakan mereka untuk angkat tangan dulu, kemudian meminta izin untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Jadi nanti siapa yang ditunjuk itu akan yang menjawab, tidak balapan. Jadi untuk biar lebih tertib ya, seperti itu. Nah, ini pembiasaan ketika masuk kelas. Jadi anak-anak itu kadang kalau habis dari kamar mandi itu masuk kelas itu mereka tidak pernah izin dengan gurunya, langsung masuk nyelonong aja seperti itu. Jadi untuk izin masuk kelas ini sebelumnya saya buat kesepakatan dulu di awal. Jadi kalau kalian habis keluar masuk ke dalam kelas, izin dulu. Kalau gurunya belum mempersilahkan, kamu tidak boleh masuk ke dalam kelas. Nah, ini kegiatan yang saya coba kemarin untuk kepada siswa-siswi ya, ada putra, ada putri. Kebetulan ini yang dokumentasinya yang anak putri, jadi saya meminta membuat mereka membuat keyakinan kelas berdasarkan nilai kebajikan yang mereka yakini. Jadi di sini saya nilai kebajikannya apa? Saya membuat mereka menuliskan sikap positif. Nah, sikap positif itu yang seperti apa? Jadi ini ada berbagai macam jawaban yang dibuat oleh anak-anak ya. Jadi misalkan bersikap positif itu ada yang mengerjakan tugas tepat waktu, yang tidak seharusnya itu tidak mengerjakan tugas. Menunduk jika ada guru yang lewat. Terus menolong teman yang kesulitan dan dalam mengerjakan tugas. Gotong royong dalam merapikan kelas. Ini anak-anak sendiri yang menulis. Kemudian yang tidak seharusnya dilakukan itu berbohong dengan guru, menggibah di kelas, ramai di kelas, ngobrol ketika guru sedang menerangkan, kemudian tidak izin ketika pergi. Nah, ini anak-anak sendiri yang menulis. Ini ada yang agak kurang jelas ya. Ini ada juga saya meminta mereka membuat tugas guru dan tugas siswa itu apa yang harus dilakukan oleh guru dan apa yang harus dilakukan oleh siswa. Dan ternyata jawabannya itu benar-benar luar biasa sekali ya, jawaban dari anak. Nah, itu dari jawaban-jawaban anak itu kita gunakan untuk refleksi diri saya sendiri ya. Ini kan kemarin masih lingkup kelas saya sendiri, jadi saya menggunakan itu untuk refleksi. Ternyata dari jawaban itu banyak sekali tugas guru yang belum saya lakukan kepada anak-anak. Terutama ya seperti apa ya, memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Begitu, ada tugas yang harus dilakukan oleh guru, ada yang tugas yang tidak seharusnya dilakukan guru, tugas yang harus dilakukan oleh siswa dan tidak yang seharusnya dilakukan. Mereka menyadari sebenarnya mereka tuh tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, mungkin dengan membuat keyakinan ini lebih menyadarkan mereka dan menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri mereka. Untuk selanjutnya, ini Bapak Ibu mungkin tahu apakah ada namanya hukuman dan ada namanya konsekuensi. Apakah Bapak Ibu tahu apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Monggo, silakan Bapak Ibu bisa menjawab. Apakah hukuman dengan konsekuensi itu sama begitu? Oke, monggo. SMA Arisalah tadi siapa ya?
Pak Dika ya? Monggo Pak Dika. Nggih, Pak Dika. Nggih, perbedaan hukuman dan konsekuensi itu beda, Bu ya. Ya. Karena gini, hukuman itu biasanya suatu hal yang kita dapatkan dari orang lain, sedangkan ya konsekuensi itu sendiri biasanya kita melakukan suatu hal, kita harus tahu dulu ini dampaknya apa, itu dampak itu disebut dengan konsekuensi biasanya. Sedangkan hukuman itu belum berarti kita melakukan suatu tindakan mendapatkan hukuman. Contohnya seperti ini, kita melakukan memberikan ilmu nih kepada, atau kita memberikan makanan kepada teman, konsekuensinya bisa jadi teman itu jadi kenyang gitu, kita membantu teman, bukan berarti dia mendapatkan hukuman, karena hukuman itu biasanya punya dampak di mana menyakitkan dampaknya. Yang namanya hukuman itu dampaknya pasti menyakitkan, dan hukuman punya konsekuensi belum tentu mempunyai hukuman. Baliknya seperti itu. Jadi beda, Bu, nggak sama. Beda ya. Mereka kalau selama ini kita ada hukuman, ada konsekuensi ya. Kalau hukuman itu ada penyebabnya apa, konsekuensi itu apa, begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menjawab ini. Jadi kalau menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Monggo Bapak Ibu. Coba Bu diulang. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, oke. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masuk hukuman. Apa? Konsekuensi, hukuman. Kemudian, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kalau sekarang hukuman itu, karena pakai masker kan wajib tuh. Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman apa? Konsekuensi. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Berarti Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara hukuman dan dengan konsekuensi. Apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Jadi kalau hukuman itu tindakan yang kita berikan karena kesalahan anak itu tidak sesuai atau tidak relevan dengan kesalahannya, begitu. Kemudian kalau konsekuensi, tindakan yang kita berikan kepada anak itu sesuai dengan kesalahannya, seperti itu. Jadi kalau hukuman itu kadang kita asal nyeplos saja, begitu. Kita asal nyeplos saja bilang, "Yaudah kamu lari." Nah, padahal kalau dihubungkan, apa hubungan lari dengan kesalahan kita? Seperti itu. Kalau konsekuensi itu ada hubungan kesalahannya apa, konsekuensinya apa. Jadi ada hubungan dan itu relevan, tindakannya relevan dengan kesalahan yang kita lakukan. Nah, mungkin selama ini termasuk saya juga sebelumnya saya menganggap itu sebagai sebuah konsekuensi, dan ternyata konsekuensi yang saya berikan ke anak-anak itu bukanlah sebuah konsekuensi, tapi adalah sebuah hukuman. Jadi misalkan kalau dulu itu saya pertama mengajar itu pernah membuat kesepakatan kelas ya, dulu kan dibuat kesepakatan biar anak-anak itu tertib. Oke, kita buat kesepakatan kelas di awal. Jadi kalau anak tidur, akhirnya kita buat kesepakatan seperti yang banyak terjadi di sekolah kita ya, nanti suruh berdiri atau disuruh push up atau apalah. Nah, ternyata apa yang kita berikan itu bukanlah sebuah konsekuensi, tapi adalah sebuah hukuman. Dan ternyata kalau kita beri hukuman, ya sudah, lain kali pasti terulang lagi gitu. Nah, ini ya contoh dari perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Tadi misalkan terlambat akhirnya mereka diminta untuk lari ya, itu kan menyakitkan. Tapi kalau sesuatu harus terjadi, kalau terlambat
kita ya misalkan kalau di sekolah-sekolah lain ya mungkin waktu istirahat dia nggak boleh istirahat tapi ikut mengikuti pelajaran. Tapi mungkin kalau di tempat kita agak apa ya, tidak bisa seperti itu. Kita tidak mungkin lah kalau di sekolah kita melakukan seperti itu, dan lagi pula di sekolah kita juga tidak pernah ada anak yang terlambat juga. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit, bisa fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ini membekas Bapak Ibu. Jadi terkadang siswa itu benci sama gurunya juga, bisa seperti itu juga. Dan kadang malah bisa kita merusak perilaku anak karena kita sering menyakiti mereka secara tidak langsung. Kita bisa merubah karakter mereka juga. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi saat itu dia tidak nyaman. Tapi tidak nyamannya dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau hukuman itu tidak nyamannya dalam jangka waktu yang cukup lama. Anak akan membenci dengan kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Hukuman itu bentuknya berupa paksaan. Kalau konsekuensi itu ada stimulus dan ada tanggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu membentuk konsep diri yang buruk, tapi konsekuensi itu membentuk konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, mungkin ini di sekolah kita Bapak Ibu dampaknya benar-benar kelihatan ya. Anak-anak itu karena terlalu banyak atau terlalu sering kena hukuman ya, walaupun mungkin bukan dari sekolah, mungkin dari pihak pengasuh di pondok itu mereka kan banyak menyembunyikan kesalahan. Kalau ada yang salah, temennya ada yang ngaku. Misalkan kemarin ada pembulian atau apa, itu kan mereka nggak mau ngaku begitu. Mereka cenderung menyembunyikan kesalahan yang mereka lakukan daripada mematuhi sebuah peraturan. Kemudian hukuman juga bisa membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu yang dirasakan oleh anak-anak seperti itu. Tapi kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Sifatnya hanya sementara kalau konsekuensi. Tapi kalau hukuman ini cenderung lebih lama. Ini beda hukuman sama konsekuensi ini bisa dari restitusi Diana Gosen, The 5 Position of Control. Bukan dari saya, nggih Bapak Ibu, ini ada ahlinya. Nah, di antara hukuman dan konsekuensi ternyata konsekuensi itu bukan yang paling baik Bapak Ibu. Ada yang lebih baik lagi dari konsekuensi. Namanya restitusi. Mungkin kalau hukuman dan konsekuensi kita sering mendengar itu ya, tapi mungkin masih banyak yang belum bisa membedakan antara hukuman sama konsekuensi itu seperti apa. Jadi bedanya tadi seperti itu. Tapi ternyata yang paling bagus itu bukan yang konsekuensi, tapi restitusi. Restitusi sendiri apa? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu lebih membuat mereka itu sadar, ada memunculkan motivasi intrinsik dalam diri mereka atas pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Seperti itu. Jadi agak berbeda ya, kalau hukuman itu biasanya dengan nada yang tinggi, kita memarahi anak. Kalau restitusi itu lebih ke pendekatan personal Bapak Ibu. Jadi kalau di sekolah, mungkin kita tidak setiap pelanggaran itu langsung bisa kita restitusi, tidak seperti itu. Mungkin pertama kita beri dulu peringatan ya, ada nanti namanya intervensi 30 detik nanti di slide yang akhir saya tunjukkan seperti apa. Jadi kalau misalkan di intervensi 30 detik tidak berhasil, baru kita bisa melakukan restitusi. Nah, ini ada ciri dari restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Jadi misalkan begini, misalkan siswa kita ya, si Zen kan rada gablek ya, misalkan. Mungkin si Zen diingatkan oleh, misalkan kemarin Bu Eka, misalkan diingatkan sama Bu Eka, dia dihukum
dihukum. Nah, di situ dia merasa sebel dengan Bu Eka. Jadi kan akhirnya hubungan antara Zen dengan Bu Eka itu kan tidak harmonis ya. Walaupun di dalam dirinya si Zen itu mangkel dengan Bu Eka. Tapi dengan melakukan restitusi, akhirnya si Zen itu ada hubungannya dengan Bu Eka itu bisa diperbaiki begitu. Jadi nggak langsung, kalau dihukum itu pasti akan merusak sebuah hubungan antara guru dengan murid. Jadi murid akan membenci gurunya, pegel lah istilahnya, kesal lah dengan bu inilah, dengan gak suka dengan bu ini, begini ya, seperti itu. Itu kalau kita memberikan hukuman. Tapi kalau dengan restitusi itu malah bisa memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita melakukan sebuah tawaran. Jadi misalkan si Zen itu ngantuk di kelas ya, kasusnya dia ngantuk di kelas. Nanti kita buat tawaran ke si Zen, misalkan begini, terus biar kamu gak ngantuk di kelas, kamu harus gimana Zen caranya biar kamu itu gak ngantuk di kelas, begitu. Kita tanya ke dia, kira-kira biar dia tidak ngantuk itu apa yang harus dia lakukan. Jadi tawaran itu yang menyampaikan si anak sendiri, bukan dari gurunya. Atau bisa juga kita mengarahkan. Restitusi itu untuk menuntun, untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi sebenarnya anak-anak itu melanggar itu ada penyebabnya Bapak Ibu, nggak asal, nggak semaunya mereka sendiri melanggar, ada penyebabnya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu berfokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita fokusnya untuk memperbaiki karakter anak, bukan melakukan hukuman ya, bukan sebuah tindakan. Restitusi itu fokus pada solusi. Jadi solusinya kalau siswa itu melanggar, apa yang bisa kita tawarkan untuk memperbaiki dirinya. Dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi maksudnya di sini dia kembali lagi ke teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi maksudnya misalkan satu kelas itu semuanya nggak ada yang ngantuan hanya dia saja. Nanti kalau dia tetap ngantuan, terkadang kalau di kelas itu kan sering di ECE caturuan lah atau gimana. Tapi dengan restitusi mereka itu bisa gabung lagi dengan teman-temannya tanpa misalkan ada pembulian atau apa yang lainnya. Nah, di sini ada, ketika kita mendidik, ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Identitas gagal itu ketika kita menerapkan sebuah hukuman. Dan identitas sukses ketika kita berhasil menerapkan disiplin positif pada anak-anak. Nah, bentuk disiplin positifnya bisa berupa konsekuensi dan bisa berupa restitusi. Jadi yang paling bagus yang paling bagus itu restitusi ya Bapak Ibu. Konsekuensi ini tengah-tengah lah, istilahnya tengah-tengah. Jadi dengan restitusi itu anak-anak bisa lebih bertanggung jawab terhadap perilakunya, kemudian masalah itu bisa terpecahkan, kemudian fokusnya pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, bisa anak-anak itu lebih menghormati dirinya sendiri dan juga menghormati orang lain. Berbeda dengan hukuman, anak itu akan tersakiti, dia malah terkadang perilakunya lebih bandel lagi, nggak bisa diingatkan, kemudian dia juga tidak takut dengan peraturan, itu juga dia tetap melanggar. Itu hukuman, efek dari hukuman. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, anak-anak itu melanggar itu sebenarnya karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya, ada 5 kebutuhan dasar seperti bertahan hidup, rasa kasih sayang dan diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, untuk anak-anak yang ada di sekolah kita, perilaku melanggarnya itu menurut Bapak Ibu lebih banyak di antara ini yang mana Bapak Ibu? Karena mereka kekurangan apa yang hilang? Kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi pada diri anak-anak tersebut? Kebebasan, kesenangan, sayang, dan rasa diterima. Ya, 4 itu ya Pak? Iya, benar sekali Bapak Ibu. Kalau menurut saya, memang di sekolah kita anak-anak itu kebebasannya kurang. Mereka sedikit-sedikit tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ya karena kita juga ikut dengan peraturan dari yayasan ya. Jadi mereka melanggar itu karena kebebasan mereka berkurang. Kesenangan mereka juga sangat sedikit sekali. Kemudian rasa kasih sayangnya juga
kurang. Dan ini Bapak Ibu, penguasaan di sini maksudnya anak-anak itu dia itu diakuin keberadaannya. Jadi kan kebanyakan lebih dominan ya, kita itu lebih mengakui keberadaan anak-anak yang pinter-pinter, sedangkan anak-anak yang kurang di mata kita itu tidak kita hargai begitu. Seperti misalkan anak-anak seperti yang rodok-rodok bandel-bandel di kelas itu Rehan, kemudian Ivan Febri, nah itu kan kita kurang menghargai mereka karena kita mungkin lebih banyak melihat mereka dari segi IQ mereka, padahal mereka punya keterampilan-keterampilan yang benar-benar sebenarnya sangat luar biasa, kita tidak pernah tahu keterampilan-keterampilan yang mereka miliki. Jadi dasar dari seseorang melakukan pelanggaran itu karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Nah, ini sebagai guru kita punya memegang posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru ya. Pertama adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, untuk identitas gagal itu kita tadi ada motivasi, ada 3. Pertama, motivasi untuk menghindari hukuman. Yang kedua, mengharapkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi, ketika orang merasa gagal, menghindari hukuman, itu sebagai guru kita cenderung memegang kontrol sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Jadi kita menghardik, marah-marah, nunjuk-nunjuk, nyindir-nyindir. Nah, itu termasuk kontrol penghukum. Dan di sini termasuk kita gagal. Itu kita termasuk identitas gagal. Kemudian membuat orang merasa bersalah, kita berceramah lama-lama, atau mungkin kita menyampaikan kalimat-kalimat yang saya kecewa sama kamu, atau kamu tidak kasihan dengan saya, atau seperti itu membuat orang merasa bersalah. Nah, ini ternyata ini lebih banyak berdampak negatif ke anak. Kemudian identitas berhasil itu ada 2, ada kontrol dari luar berupa penghargaan tadi ya, tapi ternyata juga ada dampak buruknya. Jadi kita memegang posisi kontrol sebagai teman atau sebagai pemantau. Contohnya ini kalau yang saya tahu di tempat kita dulu yang sering memegang kontrol sebagai teman itu seperti Pak Wendy itu ya. Pak Wendy itu dia menjadi posisi kontrol sebagai teman ke anak-anak. Tapi akhirnya kan anak-anak ketergantungan kepada gurunya. Kalau posisi pemantau itu ada batas antara guru dan murid. Jadi biasanya kalau sebagai posisi pemantau dia nanti akan menerapkan konsekuensi. Kamu tahu kan peraturannya seperti apa, konsekuensinya seperti ini. Nah, itu posisi kontrol pemantau. Mungkin kalau di sekolah kita sudah bervariasi ya Bapak Ibu gurunya, mungkin ada yang karakternya penghukum, ada yang membuat orang merasa bersalah, ada yang teman, ada beberapa yang pemantau. Nah, jadi diharapkan kita sebagai guru itu yang paling bagus, yang paling baik adalah memegang kontrol sebagai kontrol manajer, di mana siswa itu lebih menghargai dirinya sendiri berdasarkan keyakinan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Dan untuk menerapkan kontrol manajer ini, guru itu melakukan restitusi, bukan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu tadi lebih ke yang ini tadi, yang penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kalau konsekuensi itu teman dan pemantau, sedangkan restitusi itu lebih ke kontrol manajer. Nah, apa kelebihan dari posisi kontrol manajer, yaitu kita bisa menguatkan pribadi anak, semakin menguatkan pribadi anak. Kemudian kita meminta anak untuk memperbaiki masalahnya. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalahnya? Jadi mereka bisa menemukan sendiri cara untuk mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Mungkin Bapak Ibu yang ingin belajar tentang restitusi nanti bisa langsung bertanya saya di sekolah bagaimana. Jadi ini ya nilai-nilai untuk manajer, dan kalau peraturan itu lebih ke pemantau, konsekuensi atau hadiah. Kalau manajer itu untuk fungsinya untuk memperbaiki. Nah, ini ya yang terakhir ada namanya segitiga restitusi. Jadi seorang kontrol manajer itu, guru yang memegang kontrol manajer harus paham tentang restitusi. Nah, untuk
melakukan restitusi itu ada 3 tahapan, namanya segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita menstabilkan itu, kita apa ya, kalau anak misalkan ngantuk di kelas ya, ngantuk di kelas itu kita bilang begini, misalkan wajar lah, saya paham kamu ngantuk, saya juga ngerti kalau kondisi kamu itu ngantuk itu maklum karena kamu capek lah atau bagaimana. Nah, itu kita namanya menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, kita melakukan validasi kebutuhan. Jadi kita bertanya, kamu kenapa toh kok ngantuk? Apa kurang tidur atau bagaimana? Yang dilakukan di asrama apa saja? Misalkan seperti itu. Kemudian setelah itu menanyakan keyakinan. Jadi nilai-nilai yang telah disepakati di awal. Keyakinannya jadi begini. Misalkan dengan mengajukan pertanyaan, kamu tuh kesini itu tujuannya apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apakah dengan kamu tidur seperti itu tujuan kamu bisa tercapai? Nah, mungkin kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu ke anak-anak. Jadi nih ya, misalkan kalimat pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Misalkan kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Jadi ini kita menstabilkan identitas. Nah, tapi menstabilkan identitas itu bukan berarti kita membenarkan apa yang dilakukan oleh anak, tapi kita lebih coroniki apa ya? Lebih memaklumi, oh kalau orang itu pasti berbuat salah, tapi apakah kita akan selalu berbuat salah? Pastikan kita juga ingin untuk memperbaikinya, begitu. Terus ini kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk validasi, untuk mengetahui penyebab apa sih penyebab dia itu melakukan pelanggaran. Jadi misalkan ini ya, kamu bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, pasti kan kita bisa melakukan ini ke anak-anak, validasi kebutuhan. Jadi seperti yang disampaikan Pak Dika tadi. Pak Dika tadi ternyata sudah menerapkan restitusi, tapi mungkin belum lengkap, belum ketiga-tiganya dilakukan. Iya, yang menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya. Nah, ini 3 tahapan segitiga restitusi yang bisa kita gunakan untuk menyadarkan peserta didik dan menumbuhkan disiplin positif pada dirinya sendiri, sehingga dia sadar dan tidak mengulangi pelanggaran yang dilakukan. Nah, ini intervensi 30 detik bisa kita gunakan sebelum kita melakukan restitusi. Apakah pertanyaan-pertanyaan ini bisa, misalkan kalau kita mau memulai pelajaran, anak-anaknya seumek dewe, kita bisa melakukan mengajukan pertanyaan, kapan kamu siap untuk mulai pelajarannya? Atau mungkin kalau misalkan kita mulai tahu ada anak yang mulai misalkan masuk kelas nggak izin dulu misalkan, kita bisa mengingatkan, kemarin kesepakatannya apa? Nah, seperti itu. Jadi kita dengan ini namanya intervensi 30 detik. Terus misalkan anaknya itu kita beri tugas, tapi tidak segera mengerjakan tugas. Nah, kita mungkin bisa mengajukan pertanyaan, apakah tugas kamu saat ini? Kenapa kok belum misalkan seperti itu. Nah, ini intervensi 30 detik. Nah, ini kemarin saya mencoba mempraktekkan segitiga restitusi ya. Ini saya praktekkan dan ini memang saya dapat di kelas. Ada di kelasnya kelas 11 ya, ada Nazaril sama ada siapa tadi? Afin ya, ada Nazaril sama Afin. Ini saya mempraktekkan segitiga restitusi. Jadi mereka tidak bawa buku. Kalau Afin bukunya hilang. Terus kalau si Nazaril ini nggak pakai kaos kaki. Jadi kalau kita di kelas itu kan langsung, kenapa nggak pakai kaos kaki? Nah, itu mungkin ayo sedikit membentak atau gimana. Nah, itu ternyata saya mencoba merestitusi, ternyata si Nazaril nggak pakai kaos kaki karena kakinya sedang sakit. Kemudian si Afin
nggak bawa buku, bukunya ternyata hilang, bukunya keselip. Nah, kemudian saya merestitusi Afin, kira-kira kalau bukunya hilang, kan dia tertinggal catatan fisika cukup banyak, terus apa yang bisa kamu lakukan? Nah, si Afin itu bilangnya nembel catatan. Terus saya tanya ke dia, apa ada waktu untuk kamu menembel catatan? Sedangkan di Arisalah jadulnya sangat padat. Kemudian saya menawarkan ke dia, kalau misalkan fotokopi bagaimana? Terus dia tanya lagi, loh Bu, apa bisa fotokopi? Loh nggak apa-apa, kamu bisa pinjam buku catatan temanmu yang lengkap, nanti dikopikan di kantor, nanti daripada kamu menembel, dan kamu juga tidak akan tertinggal pelajaran. Nah, seperti itu. Itu kemarin saya mencoba mempraktekkan ke siapa namanya, Afin. Kemudian ini juga saya restitusi ke Zen. Waktu jam pelajarannya Bu Eka, Zen ini kan tidur. Ternyata ketika saya restitusi, saya tanya, kenapa kamu kok tidur Zen? Nah, ternyata dia itu alasannya karena lagi sakit. Selain lagi sakit, karena sebelum-sebelumnya juga sering tidur, itu katanya dia terlalu capek, karena di asrama itu banyak kegiatan dan tidurnya kemalaman gitu. Dan saya juga meminta tanggapan dari si Zen, kira-kira apa bedanya kalau kamu direstitusi sama dihukum, dibangunkan dengan cara keras? Itu ada jawaban yang berbeda dari si Zen. Jadi menurut si Zen itu, kalau saya selama ini sering dihukum atau dimarahin itu saya mangkel Bu sama gurunya, itu saya jadi mangkel, lama-lama saya tuh mangkel. Tapi kalau misalkan dengan cara seperti ini gimana? Ya lebih menyadarkan dirinya sendiri. Jadi ini yang terdokumentasi ya Bapak Ibu. Ada 2 siswa lagi yang tidak terdokumentasi, yaitu Wafi sama siapa ya kemarin, sama Zidan. Nah, untuk Wafi itu di jam saya kan dia sering bengong, nggak memperhatikan. Terus saya mencoba restitusi dia, saya tanya, kenapa kamu kok nggak konsen di jam saya? Saya tanya seperti itu. Ternyata dia menjawab. Jadi saya tanyanya baik-baik gitu ke anaknya, dengan ada yang lembut lah seperti itu. Ternyata si Wafi itu ternyata tidak suka dengan pelajaran eksak. Jadi seperti fisika, matematika itu dia tidak suka. Terus kalau kimia bagaimana? Nah, saya tanya seperti itu. Kalau kimia ternyata dia suka. Loh, kenapa kok tidak suka dengan fisika, dengan matematika, sedangkan kimia kamu suka? Ternyata si Wafi itu ternyata dari SD dia itu tidak paham matematika, tapi gurunya tetap maju terus gitu. Jadi dia tertinggal lah sebenarnya. Tapi sebenarnya dia dalam diri itu, saya tanya apakah ingin belajar matematika dan fisika, sebenarnya dia itu sebenarnya ingin belajar. Cuman karena dia tidak tahu dasarnya, akhirnya dia malas. Nah, dari situ saya akhirnya di dalam kelas untuk Wafi itu saya lebih pendampingannya lebih khusus lagi dibandingkan teman-temannya yang lain. Kalau di kelasnya kan di Wafi kelas 11C itu termasuk anak yang kecepatan belajarnya lebih cepat gitu. Tapi untuk Wafi berbeda, dia lebih lambat kecepatan belajarnya. Nah, itu tadi beberapa yang saya praktekkan, dan ini rangkuman ya dari disiplin positif yang kita pelajari hari ini. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, tapi orang itu yang mengontrol dirinya sendiri. Jadi kita tuh tidak bisa mengontrol tapi orang itu yang mengizinkan dirinya dikontrol oleh kita. Jadi makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Tujuannya itu yaitu tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi seperti ya, nilai kebajikan itu maksudnya sikap-sikap positif ya. Kemudian semua perilaku itu ada tujuannya. Semua perilaku itu ada tujuannya, dan tujuannya itu ada motivasi ya. Motivasinya itu apakah dia karena hukuman, atau ingin mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri. Motivasi untuk menghindari hukuman dan imbalan itu berarti namanya motivasi intrinsik. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri agar tercapai nilai-nilai kebajikan itu merupakan motivasi intrinsik yang dapat menumbuhkan disiplin diri pada siswa. Tidak hanya siswa ya sebenarnya, untuk orang dewasa juga bisa. Kemudian
Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol dan yang paling disarankan adalah posisi kontrol manager. Nanti seorang yang memegang posisi kontrol manager dia akan menerapkan segitiga restitusi ketika mengatasi pelanggaran yang ada di sekolah atau di kelas. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu sebenarnya karena ada penyebabnya, yaitu karena seorang murid ataupun kita orang dewasa tidak bisa memenuhi 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi, apabila ada salah satu saja kebutuhan dasar di sini yang tidak terpenuhi, maka di situ akan cenderung membuat orang itu untuk berperilaku. Nah, ada orang-orang yang menggunakan perilaku positif untuk memenuhi 5 kebutuhannya, tapi terkadang ada juga orang-orang yang melakukan perilaku negatif untuk memenuhi 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya, cukup banyak ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sebelum sudah jam 5. Mungkin sebelum saya akhiri, mungkin Bapak untuk refleksi Bapak Ibu bisa mengisi Padlet ya. Oh, link Bu, kalau Bu, coba Ya. saya mau tanya, barangkali teman-teman punya kiat untuk apa? Menumbuhkan percaya diri anak. Misalnya ya, di pelajaran apapun disuruh maju gitu, Yeah. langsung punya tanggung jawab sendiri. Karena Umi itu maunya kan seperti itu. Ya. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain ada masukan untuk Bu Caci. Jadi mungkin begini Bu Caci, anak-anak itu kan suruh maju itu susah ya Bu ya, karena Iya, susah. Karena belum muncul motivasi dalam dirinya Bu, belum ada dia itu belum muncul motivasi dalam dirinya. Jadi selama ini dia mungkin maju ke depan, kalau misalkan ya yang hari Jumat itu kan mereka kan takut dengan Umi, takut dihukum lah atau apa seperti itu, bukan karena menghargai dirinya mereka sendiri gitu. Nah, mungkin kita bisa Hendak di memberikan hari Jumat keyakinan. saja Bu, misalnya terkadang di kelas gitu ya. Mereka Iya, itu jadi, suka gitu. Jadi gimana jadi ya, malas kalau menurut saya. ya malas itu kan ada penyebabnya Bu Caci. Jadi mungkin Bu Caci tadi bisa mencoba menerapkan segitiga restitusi ke anak yang malas tadi Bu. Misalkan siapa Bu? Ya banyak. Ya, misalkan Yang jadi tidak malas itu anak-anak itu saja. Ya. Kalau menurut saya itu Allah biar sudah ada yang mewakili. Nah, itu loh. Nah, itu kan Itu terbiasa dengan budaya ya, seperti terbiasa itu. seperti itu. Jadi mungkin bisa dia itu sebenarnya pengennya apa sih begitu. Ditanyakan Bu, ditanyakan pendekatan lah. Kamu pengennya apa? Terus kalau kamu seperti ini terus kamu di sini dapat apa? Nah, misalkan seperti itu. Jadi Iya, saya sudah kita seperti harus itu Bu, sering gitu. menumbuhkan motivasi dari dirinya. Kita sudah berusaha seperti itu, tapi kembali lagi gitu. Saya kan mau saya misalnya ketika tidak usah saya panggil gitu ya, nggak usah dipanggil anaknya. Langsung Kalau saya kita begitu ini ya Bu kalau ya. iya, kalau anak yang pinter-pinter itu memang ya yang mau maju itu kan mesti anak-anak itu saja. Nah, maksudnya saya tuh maunya semua kan Umi seperti itu, enggak boleh ada yang pokoknya semua harus bisa. Jadi kita pun memang seharusnya bener kan omongannya Umi itu bener. Jadi jangan anak-anak yang tidak mau terus semakin berlomba-lomba untuk Tidak mau. dieman ini kan memang harus kita Iya, iya. budaya. Iya, harus kita rubah maksudku loh, mindset mereka itu harus kita rubah. Iya, betul. Harus pede pelajaran apapun lah pokoknya, Nah, tidak hanya bahasa Inggris saja. Bisa ini Bu Caci, karena itu kan mungkin bukan masalahnya Bu Caci saja ya. Masalah Iya. saya juga seperti itu, masalah Bapak Ibu guru yang lain juga seperti itu. Mungkin bisa nanti kapan-kapan pas rapat hari Kamis itu dibahas bareng-bareng di sekolah, gurunya juga lengkap. Kira-kira tipsnya apa? Kira-kira siapa guru yang sudah bisa
seperti itu. Nah, kita belajar tipsnya juga gitu. Karena kayaknya di sini teman-teman sudah sore juga, udah Iya, mau jam 5 nggih. Mungkin bisa dilanjut iya, Bu. besok di sekolah. Oke, berarti nggak sampai jam 6 ya? Tadi saya nanya, Enggak, Bu. saya Cuman nanya itu 3 jadwalnya jam. aja. Jadwalnya tok Wah, aja gitu. iya, ya, ya Oke, udah kalau gitu. saya stop screen ya. Mm-mm. Mungkin saya bisa minta tolong Oke, Bapak Ibu untuk menyalakan cam untuk foto dulu sebentar. iya sebentar, Bu. Kok enggak tadi awal tadi? Tadi masih sedikit Bu orangnya. Oh gitu. Ih, kayak sibuk kabeh ini. Ya sudah enggak apa-apa. Lah kadungan, kadung. Tapi Bu Caci enggak keluar di tempat saya. Enggak muncul wajahnya, enggak muncul. Iya, barusan saya matikan, barusan saja. Oke. Kumus-kumus kumut-kumut semua. Nah, makanya Bu Mila, barusan saya Pak. matikan. Sopo gue. Foto dulu ya. Biar semuanya kelihatan. Ya, Oke, sebentar, satu. Bu. Bentar, belum. Oke. Sinarnya benano tak ke depan, sinarnya biar lah kok hilang. Ya udah enggak apa-apa Bapak Ibu. Sudah sore ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya dan bersedia mengikuti sesi berbagi sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan juga bisa membuat sekolah kita ke depannya lebih baik lagi dari yang sekarang. Jadi kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri, kita membutuhkan kerjasama bersama-sama. Kita gunakan apa kekuatan yang kita miliki, bukan menilai dari kelemahan Bapak Ibu. Jadi bagus-bagusnya aja yang kita angkat biar bisa mengangkat sekolah kita dan demi anak-anak kita juga. Saya akhiri nggih Bapak Ibu, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu bisa live nggih.